Kalau bahasa Indonesia dimulai dengan alfabet, iya kan? Nah, apa tuh alfabet? Abjad huruf ya. A, B, C, D gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris juga seperti itu, tetap alfabet. English alfabet. Mana dia tuh? English alfabetnya yang mana? Ayo. A, B, C, D, E, F, G. Udah dapat? Nah, nanti lihat videonya ya. Nah, kita mulai dari alfabet. Nah, dari alfabet itu nanti terbentuklah kata. Apa namanya? Kata. Dalam bahasa Inggris namanya word. Sama aja sih, ya kan? Kata word. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan part of speech. Apa namanya? Part of speech. Susah ya bilangnya. Coba. Part of speech. Part of speech itu apa? Pembagian kata. Apa itu? Ada disebut dengan kata kerja, namanya verb. Ya, kata kerja namanya verb. Kemudian apa lagi dalam bahasa Indonesia? Kata apa lagi selain kata kerja? Ada kata ganti. Nah, dalam bahasa Inggris disebut dengan pronoun, kata ganti. Oke? Apa lagi? Kata apa lagi ya? Ada kata benda? Iya, kata benda disebut dengan noun. Kata benda. Pernah dengar kata sifat? Ya. Kata sifat disebut dengan adjective. Oke? Dan ada 4 lagi. Ya. Jadi part of speech itu jumlahnya ada 8. Di antaranya apa? Verb, pronoun, noun, adjective. Apa namanya? Adjective. Nah, yang 4 lagi apa, Mem? Nanti deh, ya. Nah, kenapa? Karena yang perlu kita ketahui adalah perbedaan kata kerja dan bukan kata kerja. Ini yang penting. Perbedaan verb dan non-verb. Kenapa menggunakan istilah non-verb? Agar lebih cepat paham. Non-verb itu artinya bukan kata kerja. Jadi di pikiran kita itu hanya 2, kata kerja dan bukan kata kerja. Meskipun yang bukan kata kerja itu ada 7, tapi nggak perlu namanya, yang pasti paham aja. Ya, kenapa ini penting? Ya, karena ketika nanti membuat kalimat, kata kerja dan bukan kata kerja itu sangat berpengaruh. Nah, sekarang yang mana sih kata kerja itu? Yang mana kata kerja? Bahasa Indonesia dulu. Pergi. Ya. Pergi adalah kata kerja. Apalagi? Apa? Dan itu kata kerja enggak ya? Ada kerjanya? Dan itu ada kerjanya? Enggak kan? Berarti bukan kata kerja. Yuk, yang ada kerjanya? Pulang. Oke. Kalau menulis ada enggak kerjanya? Ada. Berarti menulis adalah contoh kata kerja. Apalagi yang lain? Iya, menggambar. Ya, apalagi contohnya?
menyapu. Ada kerjanya? Iya, setiap kata yang ada kerjanya itulah kata kerja. Kalau cantik ada nggak kerjanya? Berarti cantik bukan kata kerja. Kalau malas ada kerjanya? Enggak, berarti malas bukan kata kerja. Apalagi di sini nggak ada kerjanya kan? Berarti di sini bukan kata kerja, gitu ya. Jadi kalau kata kerja namanya verb, kata ganti pronoun, kata benda noun, kata sifat adjektif. Nah, contohnya tadi apa? Ada pergi, apalagi menulis, terus menggambar, satu lagi. Oke, 3 aja deh, nggak apa-apa. Sekarang ada yang bawa kamus? Nggak ada. Ada yang bawa HP? Nah, sekarang silahkan keluarkan HP-nya. Ada datanya nggak? Ada paketnya? Coba cari bahasa Inggrisnya pergi, menulis, dan menggambar. Boleh dicari? Nggak apa-apa, pakai aja HP-nya nak. Ngapain bawa HP kalau nggak digunakan, ya kan? Nah, cek aja. Bisa? Nah, sekarang Mem akan tunjukkan bagaimana caranya mencari bahasa Inggris yang tidak kalian ketahui. Nggak usah disembunyikan HP-nya nak. Ini nggak rahasia loh, ini bebas kita. Macam mana? Gimana caranya? Pergi. Apa di situ bahasa Inggrisnya? Go. Nah, kalau bingung gimana sih cara bacanya? Ada kan? Kuatkan suaranya. Go. Enak kan? Go. Ya, tulis ke depan. Nah, ini apa yang dapat? Menggambar apa bahasa Inggrisnya? Draw. Coba dicek. Ini kelebihan apa namanya? Nah, suaranya gimana? Itu ada spidol tuh nak. Kan? Draw. Ya, menulis siapa yang dapat? Ayo. Ya, tulis ke depan nak. Ya, siapa yang menulis? Ya, tulis. Kata menulis. Tadi menggambar udah ada belum? Ya, tunggu ya. Ada, oh draw menggambar. Menulis. Ya, silahkan. Nggak apa-apa, duluan. Ya. Okay. These are some example of verb. Beberapa contoh kata kerja. Ya, repeat after me please. Go. Ikuti. Go. Write, draw, go, write, draw. Nah, ingat belajar bahasa Inggris ini ada 2. Yang pertama belajar grammarnya, caranya. Yang kedua belajar speakingnya atau berbicara. Kalau belajar grammar ya seperti ini, kita pahami caranya seperti apa. Kalau belajar speaking cuman 1 caranya. Kalau mau pandai bahasa Inggris, caranya cuma 1, praktis, praktek. So, apa yang kita pelajari kita praktekkan. Hari ini dapat misalnya kata kerja go, I go, ya kan? My mother goes, I write, she draws, kan gitu. Praktekkan, itu cuma caranya. Tapi kalau untuk grammar, memahami tata bahasanya, ya ini. Kita lanjut bentar lagi ya. Sedikit lagi. Sampai di sini paham? Ya. Jadi ada part of speech, pembagian kata dalam bahasa Inggris. Ada berapa tadi jumlahnya? 8.
Yang pertama verb, pronoun, noun, adjective. Adjective adalah kata sifat. Nah, setelah paham di sini, ya, setelah paham ini, dari word ini nanti baru kita belajar sentence. Belajar apa? Sentence. Apa itu sentence? Kalimat. Ya. Nah, sentence artinya kalimat. Nanti ada kalimat berita, ada kalimat negatif. Kalimat apa lagi? Positif sama dengan berita ya. Nah, ada kalimat interrogatif, bertanya, ada kalimat perintah. Nah, yang bisa buat kalimat itu, kalimat positif, negatif, perintah, itulah orang yang bisa berbahasa Inggris. Gitu. Nah, jadi gimana Mem? Apa langsung ke sini? Oh, nggak bisa. Belajar itu harus step by step. Ya, sedikit demi sedikit. Ta'allamtul ilma mas'alatan ba'da mas'alatin. Belajar itu sedikit demi sedikit, proses demi proses. Nah, setelah memahami tentang alfabet, word, ya, sentence. Nah, ada yang perlu lagi. Apa itu pronoun? Artinya, sebelum mempelajari tentang sentence, Ananda semua harus paham dulu apa itu yang disebut dengan pronoun. Apa itu pronoun tadi? Kata ganti. Kata ganti itu yang mana sih? Kata ganti itu yang mana? Ayo. Kata ganti. Kalau saya, kata ganti ya kan? Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya domir. Bahasa Inggris namanya pronoun. Pronoun itu ada subject pronoun, ditulis ya nak ya. Saya, I, apa lagi? Kalau kamu, you, mereka, they, kita, we, dia untuk laki-laki, he, dia untuk perempuan, she, dan kata ganti benda, it. I, you, they, we, he, she, it. Disebut dengan subject pronoun. Ya. Silahkan ditulis. Kalau dia objek, berubah lagi dia. I menjadi me. You tetap you. They menjadi them. We menjadi us. He menjadi him. She, her. It tetap it. Ya, perhatikan sebentar nak, nanti nulisnya ya. Artinya gini, I, me artinya saya. I, me artinya saya. I, kalau di awal pakai I love you. Ya kan? Nah, kalau di akhir pakai me. Dia mencintaiku. She loves me. Ya. Look at me. Perhatikan saya. Look at me. Enggak boleh look at I. Ya, ini subjek, ini objek. Jadi I, me artinya saya. You artinya kamu. Terus they, them artinya mereka. Nah,
we, us. Artinya kami atau kita. We. Oke? We are here. Kami di sini. Oke? We are here. Kami di sini. Kak Pil dia bilang, let's study with us. Let's study with us. Let's study with us. Ada kata with ya. With us. Artinya dengan kami, nggak boleh with we. Gitu. Terus he, him. Artinya dianya untuk laki-laki. She, her. Artinya apa? Dia juga. Dia untuk perempuan. It artinya ini atau itu. Tapi ingat, untuk benda atau binatang. Tuh, jadi kata ganti untuk meja itu it. Kata ganti untuk kucing apa? It juga. Jadi kalau kucingnya jantan nggak boleh dibilang he, ya kan? Nah, kena ayamnya betina dibilang she, nggak boleh. Mau dia jantan, mau betina, ya kan? Tetap kata gantinya it. Bisa dipahami? Ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini mudah-mudahan Ananda sudah bisa membayangkan, ya, bagaimana untuk penguasaan word, ya, ada part of speech, dan nanti akan mudah untuk belajar tentang sentence. Sekali lagi, yang perlu Ananda ingat adalah yang pertama, apa itu verb dan non-verb. Dan yang kedua, jangan lupa hafalkan pronoun. Harus dihafal, Mem. Harus. Kalau nggak dihafal gimana mau praktek coba? Iya kan? Jadi mau tak mau harus dihafal yang mudah-mudah aja. I'm here. Hey, where is she? Di mana dia? Who is she? Siapa dia? How are you? Ya kan? Hey, let's go with me. Come with me. Study here with us. Belajar aja di sini dengan kami. Jadi yang simple-simple aja ya. Tapi ingat harus dipraktekkan. Any question with you? No? So far so good? Semuanya oke? Paham semua? Iya. Mudah-mudahan meskipun hanya sedikit dan sebentar, tapi ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, bisa kalian amalkan dan mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan. So that's all for today and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.